Idzan fattiba'ul jahli, idzan fattiba'ul jahli, asalnya fa'ittiba'u, asalnya disambung fattiba'ul jahli qad kana aslama, qad kana aslama, asalnya aslama ditambahin alif supaya sama dengan kalimat yang atas tuh. Itu namanya ilmu qawafi. Kalau akhirnya alif semua jadi alif. Makanya kalau kita ngaji burdah itu belum tentu semuanya mi, tapi karena darurat syair dibikin mi semua. Bisa jadi aslinya mu atau ma. Ya. Aslama asalnya aslama, pendek asalnya. Karena dikasih alif supaya sama dengan yang atas tuh. Sulaman asalnya sulaman, karena wakaf jadi sulama. Li'akhduma dikasih alif jadi li'akhduma. Jadi apabila akhirnya alif maka semua ikut alif. Itu namanya ilmu pantun, dalam bahasa Arab ilmu qawafi. Al-qafiyah, al-qafiyah. Huruf akhir harus sama dengan yang atas. Makanya burdah itu mi ya wasi'al karami ya munjiyal umami, terus itu hebatnya Imam Busiri mengarang 160 bait akhirnya mi. Kalau Habib Umar bin Hafiz mengarang maulid itu akhirnya na semua. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Itu semua na. Tapi giliran marhaban itu pakai ain. Abraza Allahul musyaffa' sahibal qadril murafa'. Itu ada ilmunya. Bagaimana huruf itu semua bisa sama dengan ilmu qawafi. Jauh itu 15 tahun nyantren belum tentu ketemu. Itu kalau rajin, kalau malas nggak bakal ketemu. Itu masih jauh dari ilmu nahwu, masih jauh sekali. Termasuk ini yang atas nanti, Imam Abul Hasan Al-Jurjani, ini imam dalam ilmu balaghah, jauh sekali itu. Ilmu tafsir ini ilmu yang mengartikan suatu kata. Ini ilmu balaghah, arti ilmu yang mengartikan maknawi Quran. Bagaimana kedalaman bahasa Quran lebih tinggi lagi. Kalau belajarnya malas di pesantren bisa 25 tahun baru ketemu ilmu balaghah. Jadi nanti ada balaghah, ada mantik. Mantik adalah ilmu bagaimana kita berpikir. Kalau di debat sama orang mikirnya gimana? Seperti kalimat kata-kata kullu alamin al-alamu mutaghayyir. Alam semesta ini itu sifatnya berubah-ubah. Mau dia kafir kayak mau dia muslim, semua sepakat alam ini berubah tanpa adanya ikatan agama apapun. Belum ngomongin agama. Wa kullu mutaghayyir hadis. Setiap yang berubah pastilah ada pencipta. Mulai itu agak merembet tapi belum ngomongin agama. Artinya namanya ilmu mantik. Jadi ilmu nyerempet bagaimana pikiran orang digiring ke arah satu kerucut, disamakan supaya orang diarahkan berpikir. Tapi haram belajar ilmu mantik kalau orang itu bego. Jadi buat orang bego nggak boleh belajar ilmu mantik, nanti jadi sesat. Khusus orang pintar saja. Orang yang pikirannya itu cepat kalau ditanya taktuk, nah itu baru belajar ilmu mantik. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ilmu mantik hukumnya dua, bisa haram, bisa mubah, bisa boleh. Tapi Imam Nawawi mengatakan haram. Imam Nawawi mengatakan haram mutlak belajar ilmu mantik. Tapi Imam Ghazali, barang siapa yang tidak punya ilmu mantik maka agamanya rendah, agamanya akan lemah.
karena cara berpikir orang bodoh. Tapi kata Imam Ghazali, haram orang bodoh belajar memantik. Bagaimana nakal orang itu bodoh sama pintar? Gimana? Di cara berpikirnya, kalau ditanya lemot namanya bego. Kata Imam Ghazali, jadi orang apabila ditanya lama itu namanya bego, dia haram belajar memantik. Karena kalau dia berpikir tentang Tuhan akan lambat, nanti setan keburu masuk ceder. Banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu habis sona lucu ya, karena ilmu bahasa. Kalau sonuhu mereka menjaga ilmu, berbalik sonahum ilmu bakal jagain mereka. Kalau kita rajin jaga ilmu jagain kita. Tapi kalau males nonton YouTube mulu, menghayal pengen jadi ulama, ngaji mau ogah, itu namanya bloon. Ilmu akan kabur. Tapi kalau kita rajin menjaga ilmu, maksudnya gimana? Kata Imam Syafi'i, bagaimana sih cara jaga ilmu? Idwamun nazar ilal kutub. Sering-sering lihat kita ini lihat ayo ding-ding mulu. Sanuhu sanahum. Sanuhu mereka orang-orang yang belajar menjaga ilmu, sanahum nanti ilmu jagain mereka berbalik. Kalau harta dari awal kita cari udah punya, kena ngejagain. Tapi kalau ilmu dari awal capek-capek dicari, dijaga, begitu udah punya ilmu jagain kita. Nanti akan muncul nafsu lawamah di dalam diri kita tuh. Yang kalau kita melakukan hal yang tercela akan dicela oleh hati sendiri karena makin banyak pengetahuan. Akan ada suara malaikat nih istilahnya. Walau azzamuhu fin nufusi la'azzama. Asalnya la'azzama pendek, dikasih alif supaya sama sama yang atas. Seperti surat Yasin. Apa namanya? Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un, sebelumnya gimana kalimat? Ada yang sebelumnya apa saya? Itu kalimat asalnya bukan itu sebenarnya. Wa ilaihi arji. Ayat berapa? Ayat di tengah-tengah. Attakhidhu min duni alihatan yuridnya rahman tudaduna in syaratan syan. Ini adalah firman di bawahnya. Walakin ahanuhu fahana. Dasar orang bloon, kata Imam Jurjani itu. Ilmu itu dicampakkan, maka ilmu akan menghinakan dia berbalik. Orang yang masih muda mencampakkan ilmu, maka berbalik di masa tua ilmu akan mencampakkan dia. Jadi ilmu itu bisa baik bisa jahat. Dalam kitab Al-Hikam, Hikam Ibnu Athaillah, kajian tasawuf tingkat tinggi, itu dikatakan man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa orang yang masih mudanya bersinar, maka tuanya pasti bersinar. Itu udah pasti. Masih mudanya rajin, dikenal orang rajin, asal dia istiqomah, maka tuanya pasti bersinar. Man asyraqat bidayatuhu, barang siapa yang memulai usianya dengan bersinar,
asyraqat nihayatuh, maka masa tuanya juga akan bersinar. Makanya kerja keraslah selagi masih gagah, nanti udah tua insya Allah cukup, kaya mah enggak cukup. Walakin ahanuhu fahana wadanasu mahyahu bil itma'i hatta tajahhama. Ini syair menyindir diri sendiri, membodoh-bodohi diri sendiri, namanya majas ironi kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi majas yang sifatnya sarkasme, menyindir, itu ada beberapa macam, ada sekitar 5. Salah satunya majas ironi. Majas ironi adalah majas yang sebaliknya dari yang keadaannya. Dia nyindir dirinya sendiri padahal nyindir orang. Betapa bodohnya saya, betapa ininya saya, padahal maksudnya ngomongin orang. Sama kayak Burdah, walam usalli siwa fardin walam asumi wa ma tazawwatu qabla al-mauti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi. Sebelum mati saya nggak punya bekal apa-apa. Siwa fardin, cuman sholat fardu doang. Walam usalli siwa fardin walam asumi, dan saya juga nggak sholat kecuali fardu, dan saya juga nggak puasa kecuali fardu, kata Imam Al-Busiri itu. Menyesali dirinya sendiri. Padahal mustahil seorang imam besar begitu. Tapi itu namanya majazi. Nggak enak kalau nyindir orang, nyindir diri sendiri aja dah. Itu namanya orang pintar. Dah sampai sini. Walaqad, dan sungguh, kata Mbah Hashim. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim.